Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada mata kuliah pengantar pendidikan, yakni pada materi pengertian wujud sifat hubungan hakikat manusia, dimensi hakikat manusia, dan hubungan hakikat manusia dengan pendidikan. Di sini saya Hani Alfaida sebagai moderator dan bersama rekan-rekan saya yaitu Sri Agus Setiawati, Agung Anugrah, Rizky Aprian Saputra, Mashkur Albanin, Nikmatul Fauziah, dengan dosen pengampu Siti Khoriyah MPD. Baiklah, untuk materi pertama yaitu wujud sifat hubungan hakikat manusia dapat dibagi menjadi 3 materi. Pertama, wujud sifat hubungan hakikat manusia. Kedua, hubungan hakikat manusia dengan pendidikan. Ketiga, dimensi-dimensi kemanusiaan. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh rekan kami. Wujud sifat hubungan hakikat manusia. Pertama, kemampuan menyadari diri, yakni bahwa manusia itu berbeda dengan makhluk lain, karena manusia mampu mengambil jarak dengan objeknya, termasuk mengambil jarak terhadap dirinya sendiri. Dia bisa mengambil jarak terhadap objek luar maupun ke dalam dirinya sendiri. Pengambilan jarak terhadap objek di luar memungkinkan manusia mengembangkan aspek sosialnya, sedangkan pengambilan jarak terhadap diri sendiri memungkinkan manusia mengembangkan aspek individualnya. 2. Kemampuan bereksistensi. Dengan kemampuan mengambil jarak dengan objeknya, berarti manusia mampu menembus atau menerobos dan mengatasi batas-batas yang membelenggu dirinya. Kemampuan menerobos ini bukan hanya dalam kaitannya dengan soal ruang, melainkan juga soal waktu. Manusia tidak terbelenggu oleh waktu ini atau sekarang ini, tetapi mampu menembus ke masa depan atau ke masa lampau. Kemampuan menempatkan diri dan menembus inilah yang disebut kemampuan bereksistensi. Justru karena mampu bereksistensi inilah, maka dalam dirinya terdapat unsur kebebasan. Ketiga, kata hati. Kata hati adalah kemampuan membuat keputusan tentang yang baik dan buruk bagi manusia sebagai manusia. Orang yang tidak memiliki pertimbangan dan kemampuan untuk mengambil keputusan tentang yang baik atau yang buruk, ataupun kemampuannya dalam mengambil keputusan tersebut dari sudut pandang tertentu saja, misalnya dari sudut kepentingannya sendiri, dikatakan bahwa kata hatinya tidak cukup tajam. Manusia memiliki pengertian yang menyertai tentang apa yang akan, yang sedang, dan yang telah dibuatnya. Bahkan mengerti pula akibat keputusannya baik atau buruk bagi manusia sebagai manusia itu sendiri. 4. Tanggung jawab adalah kesediaan untuk menanggung akibat dari perbuatan yang menuntut jawab. Wujud tanggung jawab bermacam-macam. Ada tanggung jawab kepada diri sendiri, kepada masyarakat, dan kepada Tuhan. Tanggung jawab kepada diri sendiri berarti menanggung tuntunan kata hati, misalnya dalam bentuk penyesalan yang mendalam. Tanggung jawab kepada masyarakat berarti menanggung tuntunan norma-norma sosial, yang berarti setiap menanggung sanksi sosial manakala tanggung jawab sosial itu tidak dilaksanakan. Tanggung jawab pada Tuhan berarti menanggung tuntutan norma-norma agama, seperti siap menanggung perasaan berdosa, terkutuk, dan sebagainya. 5. Rasa kebebasan adalah perasaan yang memiliki oleh manusia untuk tidak terkait oleh sesuatu. Selain terikat sesuai dengan aturan kodrat manusia, manusia bebas berbuat sepanjang tidak bertentangan dengan tuntutan kodratnya sebagai manusia. Orang hanya mungkin merasakan adanya kebebasan batin apabila ikatan-ikatan yang ada telah menyatu dengan dirinya dan menjiwai segenap perbuatannya. 6. Kewajiban dan hak adalah dua macam gejala yang timbul sebagai manifestasi dari manusia sebagai makhluk sosial. Keduanya tidak bisa dilepaskan satu sama lain, karena yang satu mengandaikan yang lain. Hak tidak ada tanpa kewajiban, dan sebaliknya. Dalam kenyataan sehari-hari, hak sering diasosiasikan dengan beban.
Ternyata kewajiban itu suatu keniscayaan, artinya selama seseorang menyebut dirinya manusia dan mau dipandang sebagai manusia, maka wajib itu menjadi suatu keniscayaan. Karena itu, mengelakkannya berarti dia mengingkari kemanusiaannya sebagai makhluk sosial. 7. Kemampuan menghayati kebahagiaan. Bahwa kebahagiaan manusia itu tidak terletak pada keadaannya sendiri secara faktual, ataupun pada rangkaian proses maupun ada perasaan yang diakibatkannya, tetapi terletak pada kesanggupannya atau kemampuannya menghayati semua itu dengan keheningan jiwa dan mendudukkan hal-hal tersebut dalam rangkaian atau ikatan 3 hal, yaitu usaha, norma-norma, dan takdir. Dimensi-dimensi kemanusiaan. Nah, apa sih dimensi kemanusiaan itu? Dimensi kemanusiaan adalah hal ihwal yang berhubungan dengan misi kehidupan yang dilalui oleh manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang mesti dikembangkan secara serasi dan seimbang melalui pendidikan, terutama pendidikan keluarga, yang kemudian dilanjutkan melalui jenis dan jenjang pendidikan formal lainnya di samping pendidikan non-formal yang akan mewarnai perilaku kehidupan melalui pengembangan dimensi-dimensi tersebut. Di sisi lain, dimensi-dimensi kemanusiaan adalah bentuk perbedaan ukuran, postur badan, termasuk sifat, sikap, bakat, dan kemampuan yang berbeda antara individu yang satu dengan yang lainnya. Nah, apa aja sih yang ada di dimensi-dimensi kemanusiaan itu? Yang pertama ada dimensi keindividualan, yang kedua ada dimensi kesosialan, yang ketiga ada dimensi kesusilaan, yang keempat ada dimensi keberagaman, dan yang kelima ada dimensi kesejahteraan. Nah, yang pertama dimensi keindividualan. Dimensi keindividualan itu adalah bahwa setiap individu memiliki keunikan. Nah, setiap anak manusia sebagai individu ketika dilahirkan telah dikaruniai oleh potensi untuk menjadi diri sendiri yang berbeda dari yang lain. Tidak ada diri individu yang identik dengan orang lain di dunia ini. Bahkan, dua anak kembar saja yang lahir tidak bisa dikatakan identik. Karena adanya individualitas ini, maka setiap orang memiliki kehendak, perasaan, cita-cita, kecerdasan, semangat, dan daya tahan yang berbeda. Yang kedua ada dimensi kesosialan. Dimensi kesosialan, bahwa setiap manusia dilahirkan telah dikaruniai untuk hidup bersama dengan orang lain. Manusia dilahirkan memiliki potensi sebagai makhluk sosial menurut Immanuel Kant. Manusia hanya menjadi manusia jika berada di antara manusia yang lain. Apa yang dikatakan oleh Kant ini cukup jelas, bahwa hidup bersama dan di antara manusia lain akan memungkinkan seseorang dapat mengembangkan kemanusiaannya sebagai manusia makhluk sosial. Yang ketiga ada dimensi kesusilaan. Manusia ketika dilahirkan bukan hanya dikaruniai oleh potensi individualitas dan sosialitas, melainkan juga potensi moralitas dan kesusilaan. Dimensi kesusilaan atau moralitas maksudnya adalah bahwa dalam diri manusia ada kemampuan untuk berbuat kebaikan dalam arti kesusilaan atau moral, seperti bersikap jujur dan bersikap adil. Nah, yang keempat ada dimensi keberagaman. Pada dasarnya manusia adalah makhluk religius. Sebagai makhluk religius, manusia sadar dan meyakini akan adanya kekuatan supranatural di luar dirinya. Sesuatu yang disebut supranatural itu dalam sejarah manusia disebut dengan berbagai nama atau sebutan. Salah satu di antaranya disebut dengan Tuhan. Sebagai manusia yang beragama, manusia meyakini bahwa Tuhan telah mewahyukan kepada manusia pilihan yang disebut rasul, yang dengan wahyu Tuhan tersebut manusia dibimbing ke arah yang lebih baik, lebih sempurna, dan lebih bertakwa. Nah, yang kelima ada dimensi kesejahteraan. Dunia manusia, kata Ortega Y. Gasset, bukan sekedar suatu dunia vital seperti pada hewan-hewan. Manusia tidak identik dengan organisme. Kehidupannya lebih dari sekedar peristiwa biologis semata. Berbeda dengan kehidupan hewan, manusia menghayati hidup ini dengan sebagai hidupku dan hidupmu, sebagai tugas bagi sang aku dalam masyarakat tertentu pada kurun waktu sejarah tertentu. Keunikan hidup manusia ini tercermin dalam keunikan setiap biografis dan sejarah. C. Hubungan hakikat manusia dengan pendidikan. Yang pertama, asas-asas keharusan atau perlunya pendidikan bagi manusia. A. Manusia sebagai makhluk yang belum selesai. Manusia bereksistensi di dunia, artinya
Manusia secara aktif mengadakan dirinya, tetapi bukan dalam arti menciptakan dirinya sebagaimana Tuhan menciptakan manusia, melainkan manusia harus bertanggung jawab atas keberadaannya dirinya. Ia harus bertanggung jawab menjadi apa nantinya. B. Tugas dan tujuan manusia adalah menjadi manusia. Sejak lahir manusia memang adalah manusia, tetapi tidak secara otomatis menjadi manusia dalam arti dapat memenuhi dalam berbagai aspek hakikat manusia. Sebagai individu atau pribadi, manusia bersifat otonom. Ia bebas menentukan pilihannya, tetapi bahwa bebas itu selalu berarti terikat pada nilai-nilai tertentu yang menjadi pilihannya, dan dengan kebebasan itulah pribadi wajib bertanggung jawab serta akan dimintai pertanggungjawabannya. C. Perkembangan manusia bersifat terbuka. Manusia dilahirkan ke dunia dengan mengembangkan suatu keharusan untuk menjadi manusia. Ia diciptakan dengan susunan yang baik dan berbagai potensial untuk menjadi manusia. Namun demikian, dalam perkembangannya manusia bersifat terbuka atau mengandung berbagai kemungkinan. Manusia mungkin berkembang menjadi manusia yang sesuai kodrat dan martabat kemanusiaannya, atau sebaliknya, mungkin pula ia berkembang ke arah yang kurang sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaan. Asas-asas kemungkinan pendidikan. Asas potensialitas. Telah dikemukakan berbagai potensi yang dimiliki oleh manusia yang memungkinkan mampu menjadi manusia, tetapi itu memerlukan suatu sebab, yaitu pendidikan. Contohnya, dalam aspek kesusilaan, manusia diharapkan mampu berperilaku sesuai dengan norma-norma moral dan nilai-nilai moral yang diakui. Ini adalah salah satu tujuan pendidikan atau sosok manusia ideal, berkenan dengan dimensi moralitas. Apakah manusia dapat atau mungkin mendidik itu mencapai tujuan tersebut? Jawabannya adalah dapat atau mungkin, sebab manusia memiliki potensi untuk berbuat baik. B. Asas dinamika. Manusia selalu aktif baik dan dalam aspek fisiologi maupun spiritualnya. Ia selalu ingin mengejar segala hal yang lebih daripada yang telah mereka punya. Ia berusaha mengaktualisasikan diri menjadi manusia yang ideal, baik dalam rangka interaksi atau komunikasinya. Jadi, tujuan dari sudut pendidikan dilakukan dengan rangka membuat manusia agar menjadi manusia yang ideal. Kemudian yang C, asas individualitas. Individu antara lain memiliki kesendirian. Ia berbeda dengan yang lainnya, yang memiliki keinginan untuk menjadi dirinya sendiri. Pendidikan dilaksanakan untuk membantu manusia dalam mengaktualisasikan atau mewujudkan dirinya. Kemudian yang D, asas sosialitas. Manusia itu makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Dengan kehidupan bersama dengan sesamanya akan terjadi hubungan timbal balik. Kenyataan ini memberikan kemungkinan manusia untuk dapat dididik. Pendidikan itu dapat disampaikan melalui interaksi antara sesama manusia, dan dari interaksi itulah manusia dapat belajar secara langsung. Kemudian yang E, asas moralitas. Manusia memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena pada dasarnya, manusia memiliki potensi untuk berperilaku baik atau buruk. Pendidikan hakikatnya bersifat normatif, artinya dilaksanakan dalam nilai dan sistem tertentu, serta diarahkan untuk menjadi manusia yang ideal, yaitu manusia yang sesuai dengan nilai atau norma yang bersumber dari agama maupun budaya yang diakuinya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, dapat ditanyakan di Google Classroom. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.